Mbak Gia, hari ini dari mana? Dari rumah sih hari ini. Oke, dari rumah. Adakah aktivitas sebelum kesini, Mbak? Aktivitas hari ini pagi tadi bantu ibu di warung. Untuk ibu di warung. Iya. Oke. Untuk aktivitas sehari-hariannya ini Mbak Gia ngapain? Gak ada aktivitas sih, mungkin pergi sama teman gitu, ngopi bareng gitu, aktivitasnya setelah pulang sekolah. Oh, masih sekolah ya, Mbak? Iya. Kelas berapa, Mbak? Kelas 11. 11. Iya. Rumah sampai sekolah cukup jauh? Enggak sih, dekat sih, sekitaran mungkin 8 menit 9 menitan aja. Oke, ambil jurusan apa, Mbak? Bisnis digital. Oke, keren sih, keren. Iya. Oke, Mbak Gia sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Belum. Oke, baik. Nanti saya akan jelaskan bagaimana. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Retnawulasari. Mbak Gia bisa panggil saya Mbak, Ibu, atau Kakak, senyamannya Mbak Gia aja. Nah, di sini saya sebagai fasilitator Mbak Gia untuk menemukan titik terang, bukan saya tapi yang akan memecahkan masalah dari Mbak Gia, bukan saya. Saya di sini hanya sebagai fasilitator aja ya, Mbak ya. Oke. Nah, dalam sesi konseling ini kita sama kayak konseling biasanya, Mbak. Kita akan berjalan selama kurang lebih 45 menit. Nah, di sini apakah Mbak Gia setuju? Setuju. Setuju ya, Mbak ya, kalau sesi konseling ini berjalan selama 45 menit kurang lebihnya. Nah, di sini Mbak Gia tenang saja bahwa semua masalah Mbak Gia, semua yang kita bicarakan pada hari ini tidak akan saya sebarkan kepada siapapun. Oke, Mbak Gia percaya kepada saya? Percaya. Oke, percaya Mbak ya. Nah, sebelumnya tujuan Mbak Gia kesini itu kira-kira apa? Tujuan saya kesini karena saya ingin menceritakan sedikit masalah saya, biar saya di sini mencari solusi gimana saya tidak kepikiran terus gitu. Oke, mencari solusi agar tidak kepikiran terus ya. Mungkin Mbak Gia apakah sudah siap ini untuk menceritakan, untuk mengikuti si konseling ini? Siap. Siap. Jadi Mbak Gia bisa ceritakan ya apa sih yang membuat Mbak Gia datang menemui saya? Silakan Mbak. Iya, saya kan datang ke sini cuma mau kayak curhat gitu kan. Saya punya masalah kayak kan minggu ini saya kan ujian gitu kan di sekolahan. Terus saya kayak kepikiran terus, takut gitu loh. Isinya setiap hari itu takut dapat nilai jelek gini-gini, meskipun udah berusaha untuk belajar, tapi kan namanya kayak gini kan biasanya kan overthinking gitu kan. Terus saya juga bingung kayak solusinya gimana sih biar enggak kepikiran terus tentang ini, takutnya kan juga gagal gitu kan. Oke, jadi Mbak Gia ini merasa cemas ya akan gimana sih ujiannya nanti. Nah, kira-kira yang membuat Mbak Gia ini cemas itu apa, Mbak? Saya kan orangnya juga gampang cemas gitu kan. Terus ini takutnya itu kayak nanti nilainya buruk gitu, terus takut mengecewakan orang tua juga kan. Meskipun orang tuanya nggak pernah menuntut nilai, tapi kan juga saya tuh kepikiran takut tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Oke, jadi Mbak Gia ini stresnya itu karena kepikiran kalau nilainya jelek, terus kemudian ekspektasi orang tua ya. Iya. Terus kemudian ada itu juga kendala dari yang lain. Tapi sebelumnya untuk ujian-ujian sebelum ini apakah Mbak Gia juga merasakan hal yang sama? Sebenarnya iya, setiap ujian saya merasakan hal ini. Terkadang juga nggak sesuai sama ekspektasi saya. Mungkin saya terlalu cemas berlebihan, tapi ternyata juga tidak seburuk itu. Terus kadang saya juga berpikir buruk kayak nanti kalau nilaiku buruk gimana ya. Terus tahu-tahu jadi sedikit khawatir ataupun kecewa gitu. Oke, jadi sebelumnya Mbak Gia juga mengalami hal yang sama ya sebelum melakukan ujian. Nah, kan ketika Mbak Gia selesai ujian dan ternyata nilainya bagus, apa nih yang membuat Mbak Gia rasakan, kemudian yang Mbak Gia rasakan ketika nilainya itu tidak masuk ekspektasi Mbak Gia? Kadang kalau nilai saya itu sesuai ekspektasi
prestasi yang saya pikirkan kayak bagus gitu, saya juga senang. Terus kan saya juga dapat apresiasi dari orang tua saya gitu. Jadi kayak sebenarnya kan memang mereka tidak menuntut nilai, tapi saya yang mau gitu kan. Jadi gitu. Tapi kalau tidak sesuai ekspektasi ya itu kecewa kayak kenapa kok bisa kayak gini, padahal aku udah belajar semaksimal mungkin, tapi kok hasilnya tetap mengecewakan gitu. Oke, kadang hasilnya juga sangat mengecewakan. Tapi saya izin bertanya, saat hasil ujian Mbak Gia kecewa atau hasil ujiannya itu mengecewakan, apa nih yang Mbak Gia lakukan? Ya kadang sampai saking kecewanya gitu ya, terkadang aku sampai nangis gitu kan. Terus kayak yaudah aku kayak nggak pantang menyerah gitu loh. Jadi aku kayak gimana ya, belajar lagi memperbaiki apa yang salah gitu. Oke, Mbak Gia menangis, nggak apa-apa Mbak, itu sebagai pertahanan diri Mbak, itu bentuk sebagai mengungkapkan emosi Mbak, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi selain itu, adakah hal-hal yang membuat Mbak Gia itu kecemasan itu berlanjut sehingga setiap mau ujian itu Mbak Gia merasakan cemas yang berlebih? Untuk sekarang sebenarnya nggak terlalu berpikiran kayak overthinking terlalu buruk gitu kan. Kayak aku berusaha untuk terlalu berpikir positif kalau aku tuh juga bisa dapat nilai yang lebih baik lagi gitu, untuk memperbaiki semuanya juga. Oke, jadi Mbak Gia itu ya selalu menghilangkan overthinking Mbak Gia dengan afirmasi positif kalau ternyata itu Mbak Gia itu bisa gitu. Itu juga bagus sih Mbak. Tadi di awal Mbak Gia sempat mention bahwa ada tuntut orang tua emang tidak menuntut, tapi Mbak Regia ini takut mengecewakan orang tua. Itu boleh dijelaskan lagi ya Mbak ya? Jadi kan tadi saya bilang kalau orang tua saya tidak menuntut saya tentang sekolah gitu kan. Yang penting saya juga mau berusaha. Terus kayak saya tuh emang ingin memberi yang terbaik untuk mereka gitu loh. Jadi kayak mereka itu bilang kepada saya kalau mereka tuh emang tidak menuntut nilai gitu. Jadi tidak mau kalau anaknya itu berpikir terlalu keras dan sampai stres gitu. Oke, jadi orang tua Mbak Regia ini tidak terlalu menuntut. Tapi saya mau tanya, saat hasil dari Mbak Regia ini tidak memuaskan atau di luar ekspektasi dari Mbak Regia, apa nih yang orang tua Mbak Regia lakukan? Apakah orang tua Mbak Regia itu marah atau orang tua Mbak Regia ini sangat protektif atau emang ya udah gitu? Sebenarnya orang tua saya juga nggak apa-apa sih kalau nilai saya tidak sesuai ekspektasi. Mungkin mereka hanya memberi saya saran kalau bisa lebih baik lagi, ditingkatkan lagi untuk ini. Yang penting sudah mau untuk berusaha. Oke, sudah mau berusaha. Nah, kemudian itu apa? Mbak Regia saat orang tua bilang seperti itu, adakah sesuatu yang ada di benak Mbak Regia gitu? Apakah ada pembelaan diri? Apakah Mbak Regia itu marah saat orang tua Mbak Regia menasihati seperti itu? Apakah ada kayak menyalahkan diri sendiri gitu? Ya sebenarnya saya juga menyalahkan diri sendiri kok. Kadang tuh menyalahkan kayak kenapa kok jadinya kayak gini, padahal udah berusaha tapi kok hasilnya tetap zonk gitu. Kadang juga menyalahkan sampai nangis di kamar gitu kan. Terus kadang juga kayak pikiran itu udah nggak tahu kemana gitu loh, udah kepikiran kemana-mana lah pokoknya, overthinking gitu. Ya bisanya cuma nangis aja. Oke, jadi Mbak Regia itu seringnya meluapkan emosi Mbak Regia itu dengan menangis. Oke, adakah hal yang lain Mbak untuk Mbak Regia itu meluapkan emosinya? Enggak sih, tapi terkadang saya kayak biar biar saya nggak emosi, terkadang saya kayak keluar gitu, jalan-jalan sendiri gitu, atau ngajak teman saya. Terkadang kan teman saya kalau gimana ya, kalau mereka juga banyak pikiran dia ngajak saya keluar. Jadi sebaliknya gitu,
kalau saya stres atau gimana banyak pikiran, saya ngajak mereka untuk keluar biar pikirannya sama-sama tenang gitu. Oke, jadi pengalihan emosi Mbak Regia itu dengan cara jalan-jalan dan bersama teman-temannya Mbak ya? Iya. Oke, sebelumnya saya ingin tanya ke Mbak Regia. Sebelum Mbak Regia masuk dalam jurusan yang Mbak Regia ambil saat ini, apakah itu memang jurusan yang benar-benar Mbak Regia inginkan, atau emang Mbak Regia itu masuk ke sekolah itu tuh karena emang masuknya di situ, atau di situ itu emang Mbak Regia inginnya di situ? Sebenarnya saya masuk sekolah itu kayak karena keinginan saya sendiri, karena kan juga nggak jauh dari rumah kan. Saya kan juga nggak mau kalau nanti sekolah di jauh-jauh rumah gitu, biar nanti capeknya nggak double. Kadang kan kalau uh, sekolahnya itu jauh kayak menempuh sekitaran 20 sampai 30 menit gitu kan, sampai luar kota gitu kan, kayak capek gitu kan, capeknya double-double gitu. Terus saya milih jurusan ini juga sebenarnya keinginan saya sendiri, udah kayak gimana ya, kayak ingin masuk di jurusan ini dari dulu gitu loh, dan ternyata juga sesuai sama ekspektasi saya. Mungkin sedikit sulit ya, tidak sesuai ekspektasi juga gitu. Oke, jadi stresnya Mbak Regia ini bisa dikatakan tidak termasuk dalam kategori karena terpaksa masuk sekolah atau terpaksa masuk jurusan tersebut ya? Iya. Karena dari cerita Mbak Regia itu masuk dengan sadar, dengan keinginan Mbak Regia masuk di SMK tersebut, kemudian ambil jurusan tersebut itu sesuai dengan keinginan Mbak Regia. Oke, kalau boleh tahu, Mbak Regia itu berapa saudara? Saya 2 saudara. Oke, kakak? Iya, sama kakak perempuan saya. Kakak udah kerja atau masih sekolah juga, atau udah menikah? Kakak udah menikah tapi kerja di luar gitu, di luar negeri. Oke, menikah di luar negeri. Berarti udah dewasa ya kakaknya. Jarak dari kakak berapa Mbak? Sekitaran 10 tahun. 10 tahun. Cukup lumayan jauh ya Iya. sama kakak. Oke, di sini peran Mbak Regia dalam keluarga itu seperti apa Mbak? Apakah Mbak Regia itu dituntut untuk menjadi lebih baik dari seorang kakak Mbak Regia, atau Mbak Regia ini ingin tidak ada tuntutan dan ingin membahagiakan orang tua itu dengan cara diri Mbak Regia sendiri? Sebenarnya nggak dituntut sih, tapi kakak saya pernah bilang gini, kalau bisa harus lebih baik dari dia gitu. Terus kayak bilang yang penting sekolah dulu, kalau bisa nanti waktu kerja ataupun gitu lebih baik dari kakak. Oke, hal itu ketika kakak Mbak Regia bilang tersebut, apakah Mbak Regia merasakan sesuatu? Apa sih yang dirasakan Mbak Regia ketika Mbak Regia mendengar ucapan seperti itu yang dilontarkan kepada Mbak Regia? Sebenarnya langsung berpikir keras sih, kayak overthinking, takut nanti di masa depan itu gagal ya kan, takut kalau nggak bisa lebih dari kakak atau belum bisa bahagian orang tua gitu. Oke, jadi dari hal tersebut membuat Mbak Regia itu bersikeras berpikir ya bahwa Mbak Regia itu takut untuk mengecewakan ekspektasi dari kakak, tanggung jawab dari kakak yang diserahkan kepada Mbak Regia tersebut, benar? Iya. Baik, bisa dikatakan kalau Mbak Regia ini overthinking karena tugas itu boleh jadi itu karena itu Mbak, tanggung jawab diri Mbak Regia sendiri. Karena ada tanggungan dari kakak Mbak Regia, mungkin orang tua Mbak Regia itu tidak menuntut, tapi Mbak Regia itu berusaha tanggung jawab dengan diri sendiri atas ucapan kakak Mbak Regia. Kemudian Mbak Regia juga tanggung jawab atas orang tua Mbak Regia, karena Mbak Regia juga harapan kan untuk orang tuanya seperti itu. Iya, di sini kan saya juga anak kedua kan, jadi saya kayak harapan terakhir gitu di keluarga, jadi harus bisa lebih baik dari kakak saya. Makanya tadi kakak saya bilang gitu, dia bilang kalau saya harus lebih baik dari dia di masa depan gitu. Oke, jadi anak kedua, dari pengalaman Mbak Regia menjadi anak kedua itu seperti apa? Pengalaman saya sih kayak
sedikit berat ya jadi anak kedua itu, terutama harapan terakhir gitu kan di keluarga. Jadi kayak selalu berpikir ya takut gagal juga itu, terus juga selalu mikir gimana ya di masa depan aku bakalan jadi apa gitu kan. Terus kayak nanti setelah lulus sekolah bingung mulainya itu kayak kerja itu dari mana dulu gitu kan. Gak mungkin kan kalau anak gak mikir tentang masa depan. Oke, Mbak Regi memikirkan itu semua ya, hal-hal yang belum tentu terjadi dan hal-hal yang apa akan menjadi Mbak Gia itu memikirkan hal tersebut. Oke Mbak, ketika Mbak Regia memikirkan hal tersebut, pernahkah Mbak Regia itu mengobrolkan hal ini kepada keluarga Mbak Regia? Belum sih, sudah saya kan bilang gitu ke ibu saya, kakak juga. Sebenarnya semua sudah tahu sih kalau kan saya di masa kan saya bingung setelah lulus SMK saya kan mau kemana. Terus saya bilang kalau kata kakak saya boleh kalau mau ke luar negeri kan. Terus katanya kalau keluar boleh ke Jepang gitu. Jadi saya setelah lulus sekolah punya keinginan kalau mau ke luar negeri yaitu Jepang itu. Terus saya lanjutkan kan di LPK gitu kan biar saya juga tahu ke Jepang itu gimana prosesnya gitu. Oke, jadi Mbak Regia ini berencana untuk setelah lulus nanti Mbak Regia mau ke Jepang ya Mbak ya, menyusul kakak Mbak Regia yang kerja di luar negeri juga. Nah, apakah dari Mbak Regia berkeinginan nih untuk ke luar negeri itu dari keinginan diri sendiri atau emang Mbak Regia itu terinspirasi dari kakak Mbak Regia atau emang dituntut oleh orang tua untuk kamu harus ke luar negeri gitu biar cepet atau gimana gitu Mbak? Enggak sih, enggak ada tuntutan sama sekali. Tapi kayak aku tuh punya keinginan sendiri atau wishlist gitu kan. Dan aku tuh punya wishlist kalau aku yang kerja di luar negeri kayak di Jepang itu. Jadi kayak nggak ada tuntutan sama sekali dari orang tua ataupun kakak gitu. Biar nanti bisa lebih dari kakak gitu. Oke, jadi Mbak Regia ini itu ya yang membuat Mbak Regia cemas itu Mbak Regia itu keinginan untuk menjadi lebih baik daripada kakak Mbak Regia. Iya. Oke, kira-kira figur dari kakak Mbak Regia itu gimana Mbak? Sebenarnya kakak saya itu kayak figurnya itu gini, baik gitu ke saya. Kayak kalau saya punya kalau saya berkenal sama orang tua saya, kayak saya itu selalu larinya ke kakak saya karena kan dulu karena kan yang saya rasakan sekarang juga pernah dirasakan sama kakak saya dulu gitu. Terkadang kan juga pas gimana ya, orang tua saya kan tipenya orang yang egois gitu kan, yang egois. Tapi juga saya juga bingung mendeskripsikan egoisnya mereka itu gimana. Tapi kayak kalau mereka itu bertengkar ataupun menyalahkan saya tentang hal sepele, saya itu selalu larinya itu ke kakak saya, curhat-curhat ke beliau karena beliau dulu juga merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Oke, jadi peran kakaknya Mbak Regia itu sangat aktif ya kepada kehidupan Mbak Regia itu. Nah, tadi di awal Mbak Regia itu mention bahwa orang tua Mbak Regia itu tidak menuntut apapun dari Mbak Regia. Tapi orang tua Mbak Regia itu bisa dikatakan egois, maaf. Ya. Itu egoisnya dalam hal apa Mbak kalau gitu? Mungkin kayak gimana ya? Bingung. Egois kayak gimana ya? Adakah egois dalam hal pendidikan atau egois dalam hal yang lain Mbak? Hal yang lain mungkin. Kalau hal pendidikan juga nggak pernah. Tapi terkadang kalau gimana ya? Kalau aku buat salah, itu mungkin masalahnya sepele ya, soal di rumah gitu. Kayak maunya bangun kesiangan, biasanya pun diungkit-ungkit sampai bawa-bawa sekolah gitu. Biasanya kayak kalau sekolah gimana ya, kalau sekolah bisa bangun pagi tapi kok pas libur enggak, kadang gitu. Ini kan jadi dimarahin gitu kan. Terus katanya kayak 1 minggu full sekolah tapi pas libur kok enggak. Biasanya kan kalau ibu kan punya warung, biasanya aku juga bantu-bantu di warung kan. Terus biasanya itu si ayah bilang gini, bilang kalau
aku setiap hari sekolah tapi pas libur kok nggak ke warung, harusnya kan ke warung gitu kan, biasanya diungkit-ungkit gitu. Oke, berarti orang tua Mbak Regia ini itu ya egoisnya dalam hal waktu ketika Mbak Regia tidak sekolah, ada hal libur, kenapa Mbak Regia itu tidak datang ke warung untuk membantu seperti itu. Nah, saat Mbak Regia mendengar dari orang tua seperti itu, apa nih yang Mbak Regia rasakan? Kira-kira apa yang terbenak dalam Mbak Regia? Ya mungkin biasanya sih sakit hati ya, soalnya kayak mereka juga nggak tahu lah, itu pas kan ayah ibu itu kan di warung pagi kan, mulai jam 3 sampai sore kan, jadi mereka nggak tahu aktivitasku di rumah itu apa. Padahal aku setiap libur hari Sabtu Minggu itu kayak hari Sabtunya nanti kan bersih-bersih rumah. Nah itu bangun juga dari jam 5 kan, mulai dari pagi bersih-bersih rumah gitu kan, jadi kayak ibu pulang itu rumah udah gak ada yang bersih gitu kan, tapi kayak taunya mereka kalau aku tuh bangunnya siang terus kebanyakan main HP, padahal itu kan enggak, cuman mereka kan selalu menyalahkan aku karena mereka juga nggak tahu kenyataannya gimana. Dan kalau setiap hari minggu kan aku ke warungnya lebih pagi, kayak jam 7 udah ke warung, terus kadang juga masih salah kalau udah bahasa pagi itu, katanya kayak jam 7 itu masih gimana ya, udah siang banget gitu loh, udah siang banget, jadi kayak datang itu juga mungkin maunya mereka jam 6 bantu-bantunya aku di warung gitu kan. Terus pikirku kalau nanti aku bantu-bantu di warung terus yang bersihin rumah siapa kan, aku pikirnya juga gitu. Terus mereka juga nggak tahu kayak kenyataannya aku di rumah itu ngapain aja. Oke, jadi Mbak Regia itu merasa bahwa orang tua Mbak Regia itu sangat memarahi Mbak Regia ya. Oke. Nah, saat Mbak Regia kena marah, apakah Mbak Regia ini ganti marah kepada orang tua Mbak Regia, atau Mbak Regia itu justru menyalahkan diri sendiri? Terkadang waktu saya sudah greget emosi banget, kadang saya juga marah ke mereka. Saya bilang mereka nggak tahu kenyataannya gimana tapi kok bilang kayak gitu, siapa yang nggak marah gitu kan, siapa yang nggak sakit hati, orang nggak tahu kebenarannya tapi kok bisa-bisanya bilang kayak gitu. Oke, Mbak Regia tadi di awal pas dalam hal akademik Mbak Regia mengatakan bahwa tidak ada tuntutan, tidak ada marah ya ketika nilai Mbak Regia itu buruk. Oke? Nah, tapi di sini Mbak Regia mengatakan bahwa orang tua Mbak Regia ini marah ketika di rumah itu Mbak Regia tidak melakukan aktivitas yang diinginkan mereka. Seperti itu. Itu boleh saya tanya lagi Mbak, ketika Mbak Regia itu aktivitasnya jelek, apakah ada kekhawatiran bahwa di nantinya Mbak Regia itu akan dimarahi atau tidak akan di itu lagi, maksudnya tidak akan dimarahi gitu Mbak? Boleh ditanya. Maksudnya kan tadi orang tua Mbak Regia kan marah ya saat Mbak Regia tidak melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua Mbak Regia. Nah, ketika kekhawatiran Mbak Regia tentang akademik ini itu apakah berkaitan Mbak tentang takut kalau Mbak Regia akan dimarahi orang tua seperti itu Mbak? Sebenarnya kan kalau aku itu di akademik itu kan nggak pernah dituntut kan, tapi kayak kalau di rumah gitu kan kayak mereka itu ingin aku tuh disiplin gitu kan, ditegaskan kalau harus gini-gini sesuai sama omongan mereka gitu. Jadi kayak aku juga gimana ya, kalau aku nurut sama mereka terus ya aku juga nggak bisa, soalnya kan aku juga di rumah juga punya tanggung jawab, terus di sekolah juga punya tanggung jawab, ataupun nanti kayak disuruh ke warung itu kan juga punya tanggung jawab sendiri. Jadi kan aku harus bisa bagi waktu antara sekolah, rumah, di warung gitu kan. Yang penting itu sebenarnya waktu sih. Oke, jadi Mbak Regia itu merasa bahwa Mbak Regia itu sudah punya kewajiban di rumah, kemudian Mbak Regia juga punya kewajiban di sekolah. Namun di sisi lain orang tua Mbak Regia ini tuh ingin Mbak Regia itu disiplin, mungkin caranya yang seperti itu ya Mbak ya, dengan Mbak Regia itu bangun pagi kemudian bantu mereka di warung. Nah, ketika mereka kecapean di warung atau melakukan pekerjaan di warung, apakah hal itu juga berdampak kepada Mbak Regia yang menjadi
maksudnya ketika mereka marah, mereka melampiaskan marahnya itu kepada Mbak Regia. Iya sih, kayak aku dulu pernah, baru aja kemarin sih, belum lama itu cerita ke kakak kayak orang tuaku itu capek ya kan, capek di warung, terus kayak mereka itu kalau capek itu suka marah-marah gitu loh, suka marah-marah, tapi nggak tahu marahnya kenapa, aku juga nggak tahu alasannya apa, kayak masalah sedikit kayak contohnya gelas kotor di meja pun itu bakal jadi masalah besar gitu kan, kalau mereka udah benar-benar emosi capek gitu. Terus aku cerita ke kakak, kenapa kok mereka kayak gini, kan itu termasuk kayak egois kan, maksudnya kayak itu bukan salahku juga, tapi kenapa kayak disalahin aku. Di rumah pun meskipun yang salah bukan aku, kan tetap aku yang disalahin, soalnya kan aku yang di rumah, jadi tahunya mereka kalau aku tuh kayak gak bertanggung jawab gitu loh. Terus waktu aku cerita ke kakakku, emang orang tua aku sifatnya itu dari dulu, kayak kakakku tuh juga udah hafal sama sifatnya mereka, soalnya kakak aku dulu juga merasakan apa yang aku rasakan gini. Oke, jadi hal itu dari kakak Mbak Regia juga seperti itu ya. Oke, ketika Mbak Regia disalah-salahin, diitu-ituin, apa yang Mbak Regia rasakan dan apa sih yang ingin Mbak Regia ungkapkan kepada mereka? Sebenarnya kayak perasaan itu tuh ya sakit hati, ya marah gitu loh kak, nggak adil banget, masa aku nggak salah disalahin gitu. Sebenarnya yang aku ungkapin sih, mereka kan juga orang tua, seharusnya tahu lah apa yang terbaik kan buat anaknya, harusnya kan juga menjaga mental anaknya. Kalau soal ini kan kayak bisa berdampak ke mental anak kan, terus nanti mental anak hancur, stres, banyak pikiran, nanti takutnya kan berpengaruh ke sekolahnya atau gimana gitu kan. Terus kayak menurutku kalau orang tua egois kayak gitu, harusnya mereka itu sadar kan mereka juga orang tua. Masa orang tua gitu ke anaknya, cara mendidiknya itu sebenarnya harusnya kan nggak gitu. Dia tahu kalau mereka itu minta untuk kita itu disiplin, tapi kan caranya bukan kayak gitu. Mungkin kalau mereka dengan gimana ya, kayak cara menyalahkan, mereka selalu menyalahkan gitu, takutnya itu kayak mereka marah-marah ke anaknya, malah anaknya itu melawan mereka. Oke, tapi dengan hal Mbak Regia merasakan hal tersebut, apakah Mbak Regia itu di posisi itu, Mbak Regia itu cuma diam dan menyalahkan diri sendiri, atau Mbak Regia itu berani speak up ke orang tua Mbak Regia? Sebenarnya aku tuh kalau kayak gini ya, aku tuh masuk ke kamar, kunci pintu, terus kayak diam gitu kan, aku alihin dengan scroll TikTok, kayak main HP gitu. Terus menurutku kalau aku dengan cara diam di kamar, kadang kan juga kalau diam di kamar sendirian kan juga kepikiran kan, terus mikir masalah-masalahnya kok semakin kayak gini, semakin dewasa kok semakin berat gitu kan, biasanya mikir kayak gitu. Terus diam di kamar sambil nangis sih kadang, pegang HP pun kadang juga sambil nangis. Oke, jadi Mbak Regia mengalahkan hal tersebut dengan cara scroll TikTok sambil nangis. Mungkin saya bisa katakan Mbak, mungkin Mbak Regia itu mengalami stres akademik itu karena emang secara tidak sadar orang tua Mbak Regia itu tidak menuntut. Tapi sebenarnya secara tidak sadar itu orang tua Mbak Regia itu takut itu di luar ekspektasi orang tua, seperti orang tua Mbak Regia marah, kemudian dengan soalnya Mbak Regia itu udah terbiasa dengan hal tersebut kan, makanya Mbak Regia tanpa sadar itu merasa bahwa itu emang bukan tuntutan, tapi itu adalah tanggung jawab Mbak Regia seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan teknik sesi konseling pada hari ini, yaitu teknik kursi kosong. Oke, saya ingin Mbak Regia menghadap sini. Hadap sini, Mbak. Kursinya apa? Iya, sebelah ini. Oke, jadi saya akan jelaskan prosedurnya gimana. Di sini saya ingin Mbak Regia itu melihat kursi kosong ini sebagai kedua orang tua Mbak Regia. Paham? Nah, saya ingin Mbak Regia itu mengungkapkan ke Mbak Regia apa sih yang sebenarnya Mbak Regia rasakan. Kemudian nanti setelah Mbak Regia udah ungkapkan, Mbak Regia akan pindah posisi di sini sebagai orang tua Mbak Regia dan menjawab dari pertanyaan Mbak Regia tersebut. Apakah Mbak Regia
Regia paham? Paham? Oke, bisa kita mulai Mbak? Bisa. Jadi ini saya mengungkapkan perasaan saya kepada orang tua saya gitu kan? Iya, anggap di sini itu ada orang tua Mbak Regia gitu. Oh ya. Sebenarnya di sini aku juga mau mengungkapkan kalau sebenarnya selama ini kan aku juga sakit hati. Bilang kepada Omongan orang tua. kalian, ya. Omongan kalian juga bikin saya sakit hati. Kadang juga ini bikin saya kepikiran gitu kan, bikin saya kepikiran. Harusnya kan kalian nggak seperti ini ke saya. Kan saya juga gimana ya, masih bilang kan juga anak kalian, masa kalian tega bikin saya sakit hati kayak gini, kan juga bisa berpengaruh ke mental. Harusnya mereka juga menjaga perasaan saya di sini sebagai anak. Saya juga sudah melawan figur sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kok kalian kenapa tega? Kalau tega menyakiti hati saya dengan omongan kalian waktu kalian sedang marah-marah kayak gitu. Harusnya kalian sebagai orang tua juga tidak egois. Oke, sudah? Ya, sekarang Mbak Lia duduk di sini. Dan Mbak Regia menjadi kedua orang tua Mbak Regia dan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Regia tersebut. Ovi menjadi orang tua Mbak Regia. Ya, kami minta maaf kalau ternyata melukai hatinya Regia. Harusnya kan kita kan juga sadar kalau gimana ya, ucapan kita bisa melukai hati kamu. Kita sebagai orang tua juga meminta maaf. Mungkin dengan omongan kita bisa bikin mental Regia hancur. Terus kayak mungkin dengan ini bisa bikin kepikiran dan bisa berpengaruh ke akademik selama ini. Karena kamu kembali lagi ke posisimu, jawab dari jawaban dari kedua kamu, apa yang masih kamu ingin sampaikan. Seharusnya kalian sadarnya itu bukan pas saya bilang kayak gini, tapi kayak harusnya kalau memang kalian lebih, kan orang tua itu harus bisa lebih dewasa dengan memperlakukan anaknya, berpikir secara dewasa. Kalau kalian itu seharusnya nggak seperti ini. Mungkin kalian ingin anaknya itu disiplin dan bertanggung jawab, tapi tidak dengan ini, tidak dengan emosi, karena emosi itu juga bisa merubah segalanya. Kayak contohnya mungkin mungkin kalian ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi mungkin caranya aja yang salah. Ya, sekarang kamu kembali lagi ke POV dari orang tuamu. Sebenarnya kita juga harusnya kan sadar kalau seharusnya kita juga tidak seperti ini. Sebenarnya memang di dalam akademik kita juga tidak mungkin, tapi mungkin kita sangat tegas kalau di dalam rumah kan. Kita juga sadar kalau kita itu egois, mungkin bisa dirubah. Mungkin kalau dengan cara emosi ini bisa menghancurkan mental anak dan caranya itu salah. Ya, apakah Mbak Regia masih ada lagi yang ingin diungkapkan sebagai Mbak Regia yang masih ada dalam hati Mbak Regia? Sudah sih, kalau mereka sudah sadar mungkin mereka juga tidak akan mengulangi. Soalnya orang tua saya itu tipenya kalau mereka itu udah tahu, mereka juga tidak akan mengulangi. Oke, baik, silakan kembali ke hidupnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, dari setelah Mbak Regia melakukan teknik kursi kosong tadi, kira-kira apa nih yang Mbak Regia rasakan? Sebenarnya yang aku rasakan sih ya nggak merasa gimana ya, aku ingin orang tuaku itu menerima semua speak aku gitu loh. Kayak aku tuh juga ingin ngobrol sebenarnya kayak gini, ngobrol bareng gitu kan. Cuman mungkin waktu mereka yang nggak ada buat aku kan mereka juga jarang di rumah. Di warung pun kayak ngobrol itu secukupnya gitu loh. Yang sering juga marah-marah itu sih. Oke, jadi Mbak
Mbak Regia merasa lega ya sudah speak up meskipun tidak secara langsung kepada orang tuanya. Tapi Mbak Regia sadar nggak dari percakapan yang tidak langsung Mbak Regia sadari tadi adalah sesuatu yang baru kepada Mbak Regia? Mungkin sedikit long sih, kayak gimana ya, mungkin semua itu kan isi hatiku kan, selama ini aku memendam semuanya sendiri, kayak gimana ya, ya sih memendam itu sendiri, jadi sedikit agak nggak kepikiran gitu kan ya. Oke, tapi dari sesi kursi kosong tadi Mbak, saya sempat mention bahwa orang tua Mbak Regia itu seperti itu karena ingin bahwa Mbak Regia itu disiplin, ada tanggung jawabnya. Sebenarnya mereka juga tidak ingin dari jawaban Mbak Regia sebagai POV orang tua, mereka sebenarnya tidak ingin seperti itu. Namun caranya ada yang salah. Sebenarnya di balik itu niatnya juga bagus, ingin mendisiplinkan Mbak Regia apa itu. Oke, apa nih yang Mbak Regia rasakan sebagai POV dari orang tua Mbak Regia? Yang saya rasakan sih, saya cuma kayak langsung mikir gitu loh, andai itu ternyata kayak ada kayak bisa ngobrol bareng kayak gitu. Tapi kayak gimana ya, saya kan orangnya juga nggak yang oversharing gitu kan, nggak yang oversharing, jadi saya suka kayak memendam semuanya, jadi makanya saya itu gampang kepikiran, gampang cemas gitu. Tapi pun sebenarnya kalau udah gimana kayak gini, udah ngobrol kayak gini, mungkin kan kita juga terasa lega gitu kan. Oke, tapi sebelumnya apakah Mbak Regia itu pernah bercerita kepada orang tua Mbak Regia bahwa ini loh yang aku rasakan, tidak yang kalian lihat itu yang kalian lihat itu yang sebenarnya gitu? Belum sih, aku belum berani speak up kayak gitu, belum berani bilang kayak gitu. Takutnya kayak cuman gitu aja kok ngeluh, takutnya gitu. Oke, jadi Mbak Regia itu merasa bahwa takut bahwa responnya itu akan berbeda dengan ekspektasi Mbak Regia ya, benar sih itu. Namun kita juga belum tahu ya Mbak ya bagaimana respon nantinya ketika Mbak Regia itu beneran speak up kepada orang tua Mbak Regia. Mungkin itu bisa menjadi poin utama bagi Mbak Regia, ini loh yang aku rasakan. Tapi Mbak Regia juga harus menunggu dulu momen yang tepat untuk mengungkapkan isi hati Mbak Regia tersebut, seperti itu. Iya. Oke, dari permasalahan Mbak Regia stres akademik ini, saya bisa mengatakan bahwa stres akademik Mbak Regia itu dikatakan berlanjut itu tidak, karena stresnya itu memang ketika saat ujian. Nah, ketika hal tersebut Mbak Regia itu merasa overthinking, merasa cemas, memang orang tua Mbak Regia tidak menuntut, tapi tanpa sadar Mbak Regia itu terdapat tuntutan dari diri sendiri Mbak Regia, dari takut, masih ada rasa takut bahwa nantinya itu Mbak Regia itu akan dimarahi seperti Mbak Regia itu tidak mengerjakan pekerjaan sesuai keinginan orang tua. Jadi ada rasa Mbak Regia itu tuh takut bahwa nanti nilai jelek, Mbak Regia disalah-salahin, kemudian itu tanpa sadar itu yang membuat Mbak Regia itu stres akademik itu juga. Kemudian juga itu dorongan dari diri sendiri bahwa Mbak Regia itu ingin sekali bertanggung jawab kepada apa yang telah Mbak Regia ambil. Bahkan jurusan itu pun sudah yang emang Mbak Regia ambil. Kemudian juga Mbak Regia ingin sekali memenuhi ekspektasi dari kakak Mbak Regia tersebut, bahwa ingin menjadi yang lebih baik darinya. Ada harapan dari seorang kakak untuk Mbak Regia. Makanya Mbak Regia di sini tuh bersikeras untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang ingin semuanya itu baik, bagus, seperti itu. Tanpa Mbak Regia sadar bahwa ada kalanya juga Mbak Regia itu juga bisa gagal, bisa itu. Mbak Regia ingin semuanya itu sempurna, makanya Mbak Regia ada overthinking seperti itu. Iya sih benar, kadang-kadang sebenarnya saya yang menuntut diri saya untuk menjadi lebih baik gitu kan, menuntut dia lebih sempurna, kayak terkadang. Tapi saya gimana ya, saya kan memang suka menuntut diri saya, tapi saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain kan. Saya selalu pede dengan apa yang ada di diri saya gitu. Terus ya apa yang
saya lakukan ya itu udah saya syukuri gitu. Iya, Mbak Regia ini tanpa sadar sudah keras sama diri sendiri. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira masih ada Mbak yang mungkin Mbak Regia kurang ingin speak up lagi. Ternyata aku tuh gini-gini. Oh, aku masih ada yang mengganjal di hati Mbak Regia. Dari sini kayak aku tuh sadar sih kalau ternyata aku tuh terlalu menuntut diri aku untuk menjadi sempurna gitu kan. Harusnya kan aku juga nggak kayak gitu. Harusnya pun aku juga gimana ya, memberi batasan untuk diriku gitu kan. Kayak aku tuh juga harus tahu apa yang membuatku overthinking kayak gini. Harusnya kan bisa kayak gini, tapi kayak aku tuh kalau udah banyak pikiran udah nggak tahu jalan keluarnya kan gimana kan. Ya udah gitu. Oke, Mbak Regia, ketika itu maksudnya ketika Mbak Regia sekarang udah tahu nih ya penyebab dari ke-overthinkingan Mbak Regia, kemudian dari sini apakah sudah terbenam dalam diri Mbak Regia apa sih yang akan saya lakukan setelah ini? Saya kepikiran sih kalau setelah konseling ini kan, saya kan juga jadi sadar kan kalau ternyata saya kan menuntut diri saya. Terus setelah ini ya saya akan gimana ya, saya akan, kalau saya kepikiran sesuatu saya juga akan cepat mencari jalan keluar biar saya nggak kepikiran terus gitu kan. Gitu sih. Oke, Mbak Regia hal itu. Oke, nah dari hal overthinkingan Mbak Regia ini apa yang akan Mbak Regia lakukan untuk menghadapi ujian yang akan datang? Mungkin yang penting saat ini saya jalani dulu apa yang ada di diri saya kan, saya jalani dulu dan saya juga tidak akan menuntut semuanya. Mungkin saya bisa lakukan apa yang bisa saya lakukan saja tanpa menuntut diri saya untuk menjadi sempurna. Oke, jadi Mbak Regia akan lebih berusaha tapi tidak menuntut diri sendiri ya Mbak ya, lebih sayang sama diri sendiri. Oke, Mbak Regia sudah paham ya kenapa Mbak Regia bisa seperti ini, bisa overthinking, kemudian karena ya itu tadi yang saya sebutkan Mbak. Oke, Mbak Regia masih ada lagi kan yang ingin Mbak Regia sampaikan? Sudah sih, memang selama ini yang mengganjal ya cuma itu, kadang saya suka cemas, overthinking, kepikiran gitu sih. Oke, jadi sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang Mbak Regia sampaikan, saya ingin menyimpulkan bahwa Mbak Regia itu merasakan stres akademik karena maunya ujian. Namun Mbak Regia itu tanpa sadar bahwa stres akademik itu dari diri sendiri Mbak Regia. Memang orang tua Mbak Regia itu tidak menuntut, tapi di sisi lain ada rasa takut kepada orang tua karena takut mengecewakannya, yaitu takut Mbak Regia itu dikena marah. Kemudian Mbak Regia juga ingin sekali memenuhi ekspektasi dari kakak Mbak Regia tersebut. Kemudian makanya Mbak Regia itu merasa harus bisa dan harus sempurna seperti itu. Dan rasa sempurna itu yang membuat Mbak Regia itu keras sama diri sendiri, menuntut diri sendiri untuk selalu bisa, selalu sempurna. Tanpa Mbak Regia itu sadar bahwa terkadang itu di jalan itu juga tidak mulus seperti itu. Makanya Mbak Regia merasakan overthinking, Mbak Regia merasakan cemas, berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Namun di sini Mbak Regia sudah paham apa yang selanjutnya Mbak Regia ambil. Mbak Regia akan menjalaninya dengan let it flow, dengan semua akan dilakukan bertanggung jawab, tapi tidak memaksa untuk diri sendiri sempurna seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke, dari situ mungkin Mbak Regia mendapatkan apa dari sesi konseling itu? Yang saya dapatkan sih solusi gimana saya memperlakukan diri saya, kayak gimana biar saya itu nggak kepikiran. Di sini juga dapat jalan keluar juga kan di solusi itu. Gimana cara saya menjalani diri
berani speak up apa sih yang Mbak Regia rasakan kepada saya, dan Mbak Regia sudah percaya kepada saya pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Regia telah hadir dalam sesi konseling hari ini. Mungkin jika Mbak Regia sepakati, kita akan melakukan sesi konseling pada minggu depan untuk melihat progres dari Mbak Regia. Gimana? Boleh? Boleh, baik. Jadi untuk hari minggu depan ya Mbak Regia bisa datang ke sini. Jamnya mungkin kita akan sesuaikan lagi sama jadwal saya dan jadwal Mbak Regia. Seperti itu. Mbak Regia setuju? Setuju. Baik, sesi konseling kita akhiri sampai di sini saja. Silakan Mbak Regia bisa melanjutkan